Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi biologi kelas 10, yaitu tentang Animalia bagian pertama yang akan membahas tentang kelompok invertebrata. Mari kita mulai. Apa yang dimaksud dengan animal atau dunia hewan itu adalah organisme eukariotik. Organisme dengan sel kompleks yang multiseluler. Seperti apakah ciri-ciri dari Animalia ini? Ciri-cirinya adalah yang pertama sudah disebutkan tadi, yaitu eukariotik, yaitu inti selnya memiliki membran inti yang terlihat jelas. Kemudian multiseluler, jadi memiliki sel yang sudah kompleks atau lebih dari 2. Kemudian tidak mempunyai dinding sel, tidak seperti tumbuhan. Kelompok hewan ini tidak memiliki dinding, tapi langsung membran sel. Dapat bergerak secara aktif, tidak berklorofil sehingga bersifat heterotrof, artinya hewan tidak bisa membuat makanan sendiri. Kemudian habitatnya bisa di darat, bisa juga di air. Kemudian bereproduksi bisa secara seksual, bisa juga secara aseksual, ya. Mempunyai keanekaragaman paling tinggi, ya. Jadi kelompok ini memiliki keanekaragaman yang sangat banyak, ya. Oleh karena itu kita akan membaginya menjadi 2 part, ya, 2 pertemuan untuk membahas tentang kingdom ini. Kemudian kita lihat pada klasifikasi dari animal ini bisa didasarkan pada beberapa hal. Yang pertama, klasifikasinya bisa berdasarkan pada simetris tubuh. Berdasarkan pada simetris tubuh ini ada 2 kelompok, yaitu ada yang radial, ada yang bilateral. Radial ini menggambarkan bahwa hewan memiliki bagian tubuh tersusun melingkar. Apabila diambil garis yang melewati mulut, maka akan menghasilkan bagian-bagian yang sama. Contohnya seperti bintang laut, ya. Untuk yang bilateral, itu adalah hewan bagian tubuh tersusun bersebelahan dengan bagian yang lain. Apabila diambil garis memotong antara mulut dan anus, maka akan menghasilkan bagian yang sama antara sisi kiri dan kanan. Ini contohnya pada manusia, ya. Kemudian, klasifikasi animal berdasarkan pada lapisan penyusun tubuh, maka dibedakan menjadi diploblastik dan tripoblastik. Diploblastik ini memiliki 2 lapisan sel pembentuk tubuh, yaitu ektoderma dan endoderma. Untuk yang tripoblastik, ini memiliki 3 lapisan tubuh. Ada ektoderma, biasanya epidermis dan sistem saraf di dalamnya. Kemudian pada mesoderma, di situ ada jaringan otot, ya, dan jaringan lain. Kemudian ada endoderma. Endoderma ini ada usus di situ dan ada kelenjar pencernaan, ya, pada umumnya. Kemudian klasifikasi animal yang ketiga yaitu berdasarkan tulang punggung. Nah, ini akan kita bahas salah satu saja di sini. Berdasarkan tulang punggung ada kelompok vertebrata yang memiliki tulang punggung dan invertebrata, kelompok yang tidak memiliki tulang punggung. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu kelompok yang invertebrata. Invertebrata merupakan hewan yang tidak mempunyai tulang punggung atau vertebrae. Di sini kita bagi ke dalam 8 filum, yaitu filum Porifera, Solenterata atau Cnidaria, kemudian Platyhelminthes, Nemahelminthes, Annelida, Mollusca, Echinodermata, dan filum Arthropoda. Ya.
Kita akan bahas satu persatu dari ke-8 filum ini. Yang pertama adalah Porifera. Hewan ini menetap di dasar perairan. Ciri khasnya adalah mempunyai pori atau lubang-lubang kecil yang disebut ostium di dalam tubuhnya. Kemudian dia bersifat diploblastik, artinya lapisan luarnya tersusun dari sel epitel yang disebut pinakosit. Kemudian lapisan dalamnya tersusun oleh sel-sel berleher yang dinamakan koanosit. Nah, ini gambarnya. Lapisan luar tersusun dari sel epitel, pinakosit, kemudian untuk dalamnya koanosit. Yang ini ya, koanosit kita besarkan di sini. Nah, seperti ini koanosit. Koanosit ini mempunyai flagela. Ini flagelanya. Ini ada flagelanya, kemudian vakuola dan nukleus pada koanosit ini. Jadi inilah adalah lapisan dalam dari Porifera. Nah, di antara pinakosit bagi lapisan luar dan koanosit, lapisan dalam ini terdapat mesoglea ya di antaranya. Oke, sekarang berdasarkan bentuk dan kandungan spikulanya dibedakan ke dalam 3 kelas, yaitu yang pertama Salsarea. Salsarea ini rangka tubuhnya bersifat kalkareus, dia mempunyai atau mengandung kalsium ya. Rangka tubuhnya. Contohnya pada Skipa, Serantia, Sikon, Leukon, dan Klatrina. Kelas kedua yaitu Hexactinellida. Dia spikulanya mengandung banyak benang silikat. Spikulanya berbentuk triakson dengan 6 cabang. Contohnya Euplectella, Peronema, Hyalonema ya. Kelas ketiga yaitu Demospongia. Demospongia ini bertulang lunak karena dia tidak mempunyai rangka. Jadi, bentuk spikulanya ada yang monakon atau tetrakon. Contohnya Euspongia, Kalispongia, Crionia, dan Spongia. Sekarang apa atau bagaimana reproduksi Porifera ini? Porifera berkembang biak dengan aseksual dan seksual ya. Aseksualnya dengan pembentukan kuncup tunas pada bagian luar, sementara seksualnya dengan pembentukan gemulae atau plasma bening ya oleh arkeosit. Sekarang apa manfaatnya? Manfaat dari Porifera ini biasa digunakan alat penggosok badan dan pembersih kaca, yaitu dari kelompok Spongia sp. Porifera juga mampu bersimbiosis dengan bakteri yang menghasilkan bioaktif. Bioaktif ini dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk pembuatan obat. Ya. Kita masuk pada kelompok yang kedua, ya. Filum kedua yaitu Solenterata atau Cnidaria. Dia merupakan hewan berongga. Bentuknya simetris radial. Tadi sudah kita jelaskan seperti apa ya. Kemudian hidupnya bisa secara berkoloni ya di laut, tapi ada juga yang soliter. Dia bersifat diploblastik ya, sama kayak Porifera juga, di mana pada bagian ektodermnya, terutama bagian tentakel, terdapat sel jelatang yang disebut cnidoblast. Di dalam cnidoblast terdapat nematokis. Nah, nematokis inilah yang merupakan alat penyengat yang bisa membuat gatal dari mangsanya. Nah, ini contohnya. Contohnya hewan apa sajakah ya yang termasuk pada Solenterata ini, yaitu ubur-ubur, anemon laut, hidra juga ya. Jadi di sini ada tentakel, ciri khasnya dia mempunyai tentakel yang berfungsi untuk menangkap dan memasukkan makanannya ya, mangsanya ke dalam mulutnya ini, mons ya, ke dalam mulutnya. Nah, itu ciri khasnya dari Solenterata. Kemudian kelompok ketiga adalah Platyhelminthes ya, merupakan hewan yang mempunyai bentuk simetris bilateral ya. Berarti ini seperti manusia ya, dan tidak mempunyai rongga tubuh. Nah, kenapa tidak mempunyai rongga tubuh? Ya, dia tersusun dari tripoblastik, yaitu 3 lapisan tubuh, yaitu ektoderma, mesoderma, dan endoderma. Nah, ini gambarnya.
ya. Platyhelminthes ya. Jadi platy itu biasanya tipis, pipih ya, sehingga dia tidak mempunyai rongga tubuh ya. Ektodermanya membentuk epidermis dan kutikula. Mesodermanya lapisan tengah. Ini membentuk alat reproduksi, jaringan otot dan jaringan ikat. Kemudian pada endodermanya, lapisan dalamnya, membentuk gastrovaskuler yang merupakan saluran pencernaan. Nah, ini di sini ada sel api juga. Tali sarafnya ini ya, tali saraf. Ini untuk reproduksinya, ya ada testis, penis, lubang genital dan lain sebagainya. Sini. Dia tidak memiliki anus, ya. Oke. Ada penggolongan dari Platyhelminthes ini yang terdiri dari 3 kelas, yaitu kelas Turbellaria, biasa disebut cacing berambut getar. Hidupnya di perairan, genangan air, kolam, atau sungai menempel pada bebatuan atau daun yang tergenang, contohnya Planaria sp. Kemudian kelas kedua Trematoda, biasa disebut juga cacing hisap. Ya. Hidup parasit bisa pada manusia atau hewan, biasanya pada sapi ya, sering kita jumpai pada sapi. Biasanya hidup di dalam hati, paru-paru, dan usus, tubuhnya ditutupi kutikula. Di sekitar mulutnya terdapat satu atau lebih alat hisap ya. Jadi disebut cacing hisap karena memiliki satu atau lebih alat hisap atau saker. Contohnya ini yang terkenal sekali ya anak-anak, Fasciola hepatica atau cacing hati. Kelas ketiga yaitu kelas Cestoda, biasa disebut dengan cacing pita karena bentuknya pipih dan memanjang menyerupai pita. Endoparasit dalam saluran pencernaan vertebrata juga. Nah, ini biasanya parasit ya, Platyhelminthes ini. Hemaprodit artinya di dalam tubuhnya terdapat kelamin jantan dan betina. Tubuhnya bersegmen, kepalanya disebut scolex. Untuk kelompok Cestoda. Kemudian kita masuk ke dalam kelompok yang keempat yaitu Nemathelminthes. Ini disebut cacing gilik. Ya, jadi tadi Platyhelminthes juga jenis cacing, Nemathelminthes juga jenis cacing, tapi ini cacing gilik. Bentuk tubuhnya silinder ya dan bulat panjang. Permukaan tubuhnya tidak ada segmen. Nah, ini tidak ada segmen, ditutupi oleh kutikula. Dia juga sama bersifat tripoblastik, artinya memiliki 3 bagian tubuh. Tapi ini mempunyai rongga badan ya yang disebut pseudocelom. Kalau Platyhelminthes tadi tidak memiliki rongga tubuh ya. Contohnya Ascaris lumbricoides atau cacing filarial, Oxyrus vermincularis ya atau cacing kremi. Nih, cacing kremi. Seperti ini penampakannya ya. Nah, di sini ada anus ya. Tadi Platyhelminthes dia tidak memiliki anus. Dari mulut ada, ini anus ada. Nah, ini yang tadi sudah kita sebutkan ada pseudocelom yaitu rongga badannya ini ya. Kemudian dia juga mengandung kutikula ya dan lain sebagainya di sini. Ya. Oke, sekarang masuk kelompok yang kelima ya, yaitu Annelida. Annelida ini juga sejenis cacing-cacingan. Dia juga mempunyai rongga ya atau selom. Tubuhnya dilapisi kutikula dan termasuk tripoblastik juga. Ya, ini adalah ciri yang umum dari cacing-cacingan ya. Kemudian reproduksinya secara aseksual dan seksual. Bersifat hemaprodit juga sama kayak Nemathelminthes tadi ya. Namun saat fertilisasi tetap diperlukan 2 individu cacing. Nah, ini untuk karena untuk melakukan reproduksi ini harus memiliki tingkat kematangan yang sama ya pada kelamin tubuhnya. Dibedakan menjadi 3 kelas ya, ada Polychaeta, Oligochaeta, dan Hirudinae. Hirudinae ini yang terkenal ya biasanya lintah, kelompok lintah. Jadi kelompok lintah ini masuk Annelida. Kelas Polychaeta di sini ada contohnya Eunis, cacing palolo, cacing wawo. Kelas Oligochaeta, Peretima tubivac, kelas Hirudin, ada pacet ya yang terkenal, Hemadipsa javanica dan lintah ya, Hirodo medicinalis.
Seperti apa penampakannya? Nah, ini dia ya, contoh dari kelompok Annelida ini. Lech ini seperti pacet nih. Kita lanjut ya, anak-anak. Sekarang masuk ke kelompok yang selanjutnya ya. Keenam yaitu moluska. Moluska ini mempunyai tubuhnya lunak ya, sebetulnya dia bentuknya simetris bilateral, tetapi dia memiliki lapisan memiliki cangkang ya. Lapisan tubuhnya tripoblastik, dia memiliki cangkang. Jadi tubuhnya lunak tapi dia memiliki cangkang. Alat gerak hewan ini merupakan kaki atau merayap untuk menangkap mangsa. Nah, ini untuk lebih jelasnya. Nah, ini adalah jenis-jenis seperti keong-keongan ya, kerang juga. Nah, ini tubuhnya kalau kita bongkar ya, ini sangat lunak, tetapi dia memiliki cangkang yang keras ya. Ini keong racun juga termasuk ke dalam sini. Ada pertanyaan apakah keong mas juga masuk ya? Keong mas juga masuk ke dalam kelompok ini ya, kelompok moluska. Lebih banyak di laut ya, tetapi di daratan juga atau di air tawar ya, seperti kolam ini juga banyak ya. Ditemukan kelompok-kelompok moluska atau di darat bisa ada keong racun ya, itu juga kelompok moluska. Kita lanjut ke kelompok selanjutnya yaitu yang ketujuh, Echinodermata. Echinodermata ini disebut hewan berkulit duri ya, rangka tubuhnya terdiri atas lempeng kapur. Jadi di dalam badannya tuh ada kapurnya. Dia juga sama, tripoblastik, terbagi menjadi 3 bagian tubuh dan bilateral simetris saat masih larva. Tapi setelah dewasa menjadi simetris radial ya. Jadi jika dibelah pada bagian anus mulutnya akan terbagi menjadi bagian yang sama ya. Nah, dia tripoblastik, epidermisnya dilengkapi dengan tonjolan duri-duri halus dari kapur ya di bagian epidermisnya. Jadi di bagian luar tubuhnya ternyata dia ada duri-duri halus dari kapur, jadi agak keras ya. Di bagian mesodermisnya sendiri dia mengandung endoskeleton yang dapat digerakkan dan terikat lempeng calcareus. Ya, berarti dia agak keras ya. Ini contohnya ada bintang laut, ular laut ya di sini ya. Tuh ada landak laut juga. Ini termasuk ke dalam kelompok Echinodermata, biasanya terdapat di laut ya. Dia juga bisa bergerak menggunakan kaki pembuluh, ambulakral. Kita masuk ke kelompok terakhir ya dari invertebrata, yaitu arthropoda. Mempunyai tubuh simetris bilateral berruas-ruas dan mempunyai kerangka luar eksoskeleton. Nah, ini banyak sekali terdapat ya di udara, ya maksudnya dia di darat ya. Kerangka luar hewan terbuat dari bahan kitin atau zat tanduk, terbagi menjadi ada kepala, ada dada, dan ada perut atau abdomen. Sistem reproduksi terpisah, dia ada jantan dan betina. Nah, ini bisa kita lihat apa saja yang termasuk kelompok arthropoda, banyak sekali ya. Yang sering kita temukan di sini ada belalang ya. Kemudian ini juga beda-beda nama daerahnya ya. Ada yang menyebutnya bambung ya. Kemudian ada capung ya. Dragonfly, ada butterfly, ini ada nyamuk ya, kelompok nyamuk-nyamuk, kemudian lalat ya. Ini adalah binatang-binatang yang sangat sering kita jumpai ya. Nah, sampai di sini dulu anak-anak untuk kelompok invertebrata atau Animalia part 1 ya. Kemudian kita akan melanjutkan di Animalia bagian yang kedua, yaitu tentang vertebrata pada video selanjutnya. Sekian atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.